itu mah? Hah? Apa susahnya matikan keran air? Hah? Apa susahnya? Suami saya seringkali memukul saya kalau saya melakukan kesalahan, sekalipun itu kesalahan kecil seperti saya lupa mematikan lampu, matiin keran bidet di kamar mandi, itu membuat dia bisa marah besar. Suami saya temperamental dan saya berusaha untuk terus mengalah. Jadi saya ngalamin itu, saya cuma diem, saya cuma nangis. Jadi dia semakin otoriter sama saya. Kita berpacaran cuma 3 bulan, setelah itu bertunangan, 6 bulan kemudian menikah. Waktu saya mau menerima suami saya, yang pertama karena saya ngelihat dia dewasa. Baik secara umur, karena waktu itu dia udah 30 tahun, saya 26 tahun. Terus saya melihat dia orang yang gak neko-neko, gak aneh-aneh, pendiam. Dia bisa jadi imam buat saya. Apalagi kita bertemu kan di persekutuan doa kantor. Jadi apa yang saya bayangkan dulu bahwa saya akan memiliki pasangan yang takut Tuhan, memiliki pasangan yang care, memiliki pasangan yang melindungi, itu saya rasakan dalam pernikahan itu nggak ada. Saya itu hidup dalam ketakutan. Jadi jangankan ngomong, suami saya belum pulang aja sudah takut. Kamu lupa matikan air? Hah? Ampun, Pak. Ampun. Yang saya paling benci dan saya nggak suka dari istri saya adalah kecerobohan. Kecerobohan yang dia lakukan sekecil apapun, buat saya itu fatal. Dan itu yang memicu emosi saya meledak. Saya langsung panggil istri saya, langsung saya tegur saat itu dan saya caci maki dia. Bahkan kalau sampai saya caci maki, ya kalau dia diem, ya udah saya stop. Tapi kalau saya caci maki dan dia melakukan perlawanan, saya pukul. Sampai saya merasa puas, sampai saya merasa lega. Sampai saya melihat istri saya sudah tak mampu, tak berdaya apapun. Dalam masa pernikahan dari anak saya bayi, kalau dia marah, saya nggak boleh masuk kamar. Anak saya mau berangkat sekolah, suami saya marah, dia pukulin saya. Saya bilang sama ART saya, Mbak tolong antar Teva. Tadinya biasanya tiap hari saya ngantar anak saya sekolah. Terus anak saya pergi sekolah, di situ saya ngalamin kayak orang maling ayam ketahuan digebukin warga. Nah itu yang saya alamin, sampai berdarah-darah. Di situ saya merasa bahwa saya mati deh. Ini udah mati deh pasti. Ini kan yang kamu mau? Iya. Ampun, Pak. Ini kan yang kamu minta? Hah? Ampun, Pak. Ampun. Ampun. Ini yang kamu minta kan? Kamu suka disiksa begini? Tiba-tiba telepon bunyi. Ternyata itu dari mertua saya. Kamu tuh harus habis di tanganku. Nah waktu dia keluar angkat telepon itu, saya langsung kunci pintu dari dalam. Waktu itu karena saya udah nggak, logika saya udah nggak bermain, udah nggak bisa berpikiran jernih. Jadi saya nggak ngerti terus terang apa yang saya lakukan. Cuma satu pokoknya yang saya tahu, saya pengen habisin istri saya, bagaimanapun caranya. Luis, buka pintunya. Waktu itu suami saya udah selesai telepon, dia gedor-gedor pintu, dia tendang pintu sampai itu pintu pecah. Buka pintunya. Katanya dia nggak bisa masuk. Di situ saya punya kesempatan untuk telepon. Tolong aku. Aku udah mau mati. Luis, buka pintunya. Luis, buka pintunya. Halo? Jangan jadi banci lo. Beraninya sama perempuan. Teman saya ini, dia telepon lagi. Jadi ada telepon masuk lagi dari teman saya. Dia bilang, kamu jangan banci, cuma beraninya sama cewek. Nah selama itu mereka berantem di telepon, saya keluar ke rumah, saya manjat pagar rumah. Saya udah nggak bawa apa-apa, terus saya kabur lagi ke rumah temen. Sampai 2 hari kemudian, setelah dia memukulin saya berdarah, dia kencing darah. Saya nggak tahu maksud Tuhan apa. Dia SMS lagi bilang darahnya tambah banyak. Di situ saya ada belas kasihan sama suami, dan akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit. Bener, dia ke
ke toilet lagi, dia kencing, darahnya keluar banyak banget. Diagnosa dokter dia ada kista di dalam ginjal, di kedua ginjalnya. Di situ saya akhirnya urus dia. Tapi nggak lama, 2 minggu kemudian bertengkar hebat, dia pergi dari rumah bawa anak. Dan saya lihat nggak ada itikat baiknya untuk dia memperbaiki. Sampai akhirnya saya menggugat cerai suami saya. Kenapa saya menggugat cerai? Karena dia nggak izinin saya ketemu anak saya. Sampai akhirnya Tuhan pakai gembala kita di gereja untuk bilang, Novi, kamu cabut gugatan kamu. Dan saya taat sih akhirnya. Saya taat, saya cabut gugatan saya. Padahal saya udah sidang 7 kali. Tinggal ketok palu. Tuhan, saya nggak mau salah nih. Tuhan udah suruh hamba Tuhan untuk ngomong suruh cabut, saya nggak cabut. Ternyata ini putusan, saya tetap cerai. Nggak bisa ketemu suami, itu buat saya biasa. Artinya emang itu yang saya inginkan, karena saya udah tertekan selama ini. Tapi karena saya dipisahin dari anak, itu yang membuat saya stres luar biasa. Untuk bisa telepon anak saya aja saya nggak bisa. Hari-hari saya itu saya stres karena nggak bisa ketemu anak. Jadi saya akhirnya larinya dengan saya kerja terus. Di waktu itu saya kerja di bidang kecantikan. Saya kerja sampai malam kerja. Ya, jadi nyampe rumah udah tinggal tidur. Saya menghibur diri saya dengan bekerja aja. Halo? Iya, Pak. Berjalan hampir 2 tahun lah kita benar-benar lost kontak. Atasan suami saya itu seorang anak Tuhan. Dia telepon saya. Dia telepon, Nov, kamu mau nggak ikut acara pemulihan keluarga? Saya masih bilang, gimana mau ikut acara pemulihan? Mau ketemu anak saya aja nggak bisa. Apalagi dia mulai bantu. Nanti saya ngomong ke Isnandar. Sepertinya Di dalam kondisi kita udah bercerai, kesempatan itu datang. Waktu itu saya mau ikut karena saya berharap saya bisa ketemu anak saya. Jadi nggak ada harapan lain, apalagi untuk pulih. Walaupun itu ajakan untuk pemulihan keluarga, saya nggak mau. Suami saya pun begitu, dia juga nggak mau balik sama saya. Sesi demi sesi, dari sesi pertama, Tuhan itu langsung sentuh hati kita. Yang pertama, hati Bapak. Yang kedua, Kita tadi membahas soal pengenalan tentang bahasa kasih. Jadi selama ini saya memberikan bahasa kasih saya ke suami, padahal itu bukannya dia butuhkan. Sebaliknya begitu, apa yang saya lakukan itu salah dan saya menyadari. Terus ada satu sesi di mana pembasuhan kaki. Suami yang saya kenal selama ini, menurut saya dia sombong, ternyata dia bisa merendahkan diri dia untuk bisa membasuh kaki. Itu di situ saya nangis. Saya menganggap dia layak untuk saya basuh kakinya terlebih dahulu, untuk diperlakukan seperti itu. Karena saya merasa selama ini saya memperlakukan dia secara biadab, tidak manusiawi. Jadi ini adalah momen, ini adalah titik di mana saya harus memperlakukan dia sebagai pendamping, sebagai penolong yang seharusnya saya lakukan. Sekalipun dunia bilang, dia bukan istri kamu, dia mantan istri kamu, karena kalian sudah bercerai. Buat saya, dunia yang mengatakan itu. Tapi Tuhan saya tidak bilang seperti itu. Hal yang mengubahkan paradigma saya tentang rumah tangga, saya dapat satu impresi bahwa organisasi yang dibuat oleh Tuhan sendiri itu adalah family, keluarga. Jadi saya berpikir, kalau Tuhan sendiri yang membuat keluarga, kenapa saya cuma manusia biasa ciptaannya malah saya hancurkan, malah saya rusak yang namanya rumah tangga itu. Saya lihat bagaimana Tuhan itu dalam sekejap bisa membolak-balikan keadaan, membolakkan hati suami saya sih. Saya lihat bagaimana dia rendah hati. Aku benar-benar minta maaf. Dari situlah pemulihan itu terjadi. Selama ini aku telah banyak menyakiti hatimu. Jadi kita peneguhan nikah kembali di tahun 2012. Acara camp itu 2011. Ya udah, saya ikutin Tuhan aja. Yang saya percayai cuma satu,
Kalau saya melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga saya, di dalam keluarga saya yakin dan percaya komitmen itu pasti akan terjaga. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kepala rumah tangga yang sesungguhnya bukan saya, tapi Tuhan yang jadi kepala rumah tangga saya. Kalau saya bisa menikmati hidup dengan anak saya, dengan istri saya, keluarga saya cuma mau bilang bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu mengampuni orang lain. Apalagi pasangan yang udah nyakitin hati kita. Tapi waktu kasih dari Tuhan, kasih agape itu ada dalam hidup kita, saya benar-benar bisa mengampuni dia. Yang ada belas kasihan sama dia. Dan saya juga belajar bahasa kasih. Akhirnya saya bisa mulai semakin ke depannya saya belajar untuk quality time sama suami. Ya saya percaya bahwa semua itu ada campur tangan Tuhan. Tapi kita harus taat. Artinya Tuhan tuh mau kerjasama sama kita. Kita punya kehendak bebas. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Tapi waktu kita mau bekerja sama-sama Tuhan, waktu kita mau oke Tuhan aku mau, Tuhan pulihkan, baru Tuhan itu turun tangan.